Berjumpa bersama saya, Cahyo Ardi. Kali ini saya akan membahas tentang soal sebagai persiapan PSAT Matematika kelas 10. Ada beberapa soal sebagai bahan latihan. Nah, ini kita akan bahas soal yang pertama dulu. Kita lihat, ini soal berkaitan dengan persamaan kuadrat. Agar persamaan K min 1 X kuadrat ditambah 4X dikurangi K sama dengan 0 mempunyai akar yang bernilai negatif 2, maka nilai K harus sama dengan. Nah, di sini diketahui bahwa salah satu akarnya di sini adalah min 2. Nah, maka ketika min 2 ini kita substitusikan ke sini, maka akan berlaku atau berlaku sama dengan 0. Sehingga kita substitusi saja. Nah, kita substitusikan ke persamaannya. Nanti kita akan mendapatkan nilai K. Sehingga K min 1 negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2 dikurangi K sama dengan 0, sehingga K min 1 dikali 4, kemudian dikurangi 8, min K sama dengan 0, sehingga kita peroleh 4K min 4 min 8 min K sama dengan 0, sehingga 3K sama dengan, ini min 12 ke kanan berarti 12, K sama dengan 4. Nah, kita dapatkan K sama dengan 4. Ini nomor 1. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Ya, diberikan persamaan kuadrat 2 min n X kuadrat ditambah 3 plus n X dikurangi 8 sama dengan 0. Apabila salah satu akar persamaan kuadrat itu adalah 2, maka nilai n adalah. Nah, ini mirip juga dengan nomor pertama. Kita substitusikan nilai X sama dengan 2 karena 2 itu salah satu akarnya. yakni X sama dengan 2. Min N. Nah, ini X-nya kita ganti dengan 2, maka menjadi 2 kuadrat ditambah 3 plus N dikali 2, kemudian dikurangi 8 sama dengan 0, sehingga ini menjadi 2 min N dikali 4 ditambah 3 plus N kali 2 min 8 sama dengan 0. Nah, ini menjadi 8 min 4N plus 6 plus 2N min 8 sama dengan 0. Kemudian min 4 ditambah 2N, maka menjadi min 2N. Kemudian ini 8, min 8 maka habis, ini tinggal 6. Sehingga menjadi min 6, artinya N sama dengan 3. Ini untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 2X min 6 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Dengan X1 lebih dari X2, maka nilai dari 3X1 dikurangi X2. Nah, maka kita harus nyari dulu akarnya. Di nomor 3, X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 2X min 6. X kuadrat min 3X min 2X plus 6 sama dengan 0, artinya berarti X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu bisa ada 3 macam ya, bisa kita kuadratkan.
memang bisa kita faktorkan, kemudian bisa menggunakan kuadrat sempurna ataupun menggunakan rumus ABC. Nah, kita lihat di sini bahwa ini bisa kita faktorkan menjadi X min 2 dikali X min 3 sama dengan 0, artinya X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, kita lihat bahwa tadi yang X1-nya, X1 lebih besar daripada X2. Nah, maka yang ini X1, kemudian ini X2. Kemudian kita cari 3X1, kemudian dikurangi X2. Nah, maka menjadi 3 kali 3 dikurangi 2, artinya 7. Nah, kita dapatkan 7. Persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x plus 5 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Alfa kurang dari beta, maka 4 alfa dikurangi 3 beta sama dengan. Nah, ini mirip dengan nomor yang sebelumnya, nomor 3. Nomor 4, 2x kuadrat ditambah 7x plus 5 ya, sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita lihat apakah ini bisa kita faktorkan. Nah, kalau kita lihat di sini ya 2 ya, 2 kali 5 itu adalah 10. Faktor dari 10 yang dijumlahkan 7 itu 2 dan 5, maka bisa kita faktorkan sehingga menjadi 2x kemudian ini X sama dengan 0. Ya, ini 5, di sini 1. Nah, sehingga berarti kita mendapatkan 2X plus 5 sama dengan 0, artinya X-nya adalah min 5 per 2. Atau X plus 1 sama dengan 0, artinya X sama dengan min 1. Nah, kita lihat bahwa tadi akarnya alfa dan beta. Alfanya kurang dari beta. Berarti alfanya adalah min 5 per 2. Kemudian betanya itu adalah min 1. Kemudian yang ditanyakan adalah 4 alfa dikurangi 3 beta. Oke, 4 alfa dikurangi 3 beta, sehingga menjadi 4 kali 5 per 2, min 5 per 2, dikurangi 3 kali min 1, sehingga menjadi berapa nih? 20, min 10 plus 3, hasilnya adalah min 7. Nah, ini nomor 4, kemudian kita lanjut nomor 5. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah x min 4 sama dengan 10. Nah, ini mirip juga. Nah, nanti kalian bisa mencobanya sendiri. Kemudian saya lanjut saja ke nomor 6. Akar-akar persamaan x kuadrat ditambah qx plus 6 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 37, maka nilai Q adalah. Oke, kita kerjakan nomor 6. Oke, nomor 6. Ini persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah qx plus 6 sama dengan 0. Kemudian alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 37. Yang ditanyakan adalah nilai Q. Kalau alfa ditambah beta itu adalah min B per A. Kemudian alfa dikali beta itu adalah C per A. Nah, sehingga kalau alfa kuadrat ditambah beta kuadrat
itu adalah alfa ditambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa kali beta. Alfa tambah beta ini kan min B per A. Ini tadi, ini hasilnya 37, maka 37 sama dengan ini berapa? Min B per A, B-nya apa? Q. Nah, berarti min Q per A-nya berapa? 1. Dikurangi 2 kali alfa kali beta. Alfa kali beta ini kan C per A. Maka 6 per 1. Nah, sehingga menjadi 37 sama dengan min Q min 12. Artinya Q sama dengan min 37. Oke, kita lanjut nomor 7. Diketahui persamaan AX kuadrat dikurangi 5X plus 12 sama dengan 0. Jika salah satu akarnya adalah 4, maka nilai A dan akar lainnya. Kemudian dikurangi 5X dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian jika salah satu akarnya adalah 4, maka nilai A dan akar lainnya. Nah, kita lihat dulu salah satu akarnya di sini adalah 4, maka pasti memenuhi X sama dengan 4. Nah, ini kita substitusikan ke dalam persamaannya, menjadi A dikali 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4 min 12 sama dengan 0, sehingga menjadi 16A, kemudian min 20 dikurangi 12 sama dengan 0, artinya berarti 16A sama dengan 32, artinya A sama dengan 2. Nah, maka persamaannya itu menjadi 2X kuadrat dikurangi 5X, kemudian min 12 sama dengan 0. Nah, ini nilai A, kemudian kita akan mencari akar yang lain. Nah, akar yang lain tadi, yang salah satu akarnya adalah 4. 2X, X. Nah, karena tadi salah satu akarnya 4, berarti ini berarti X min 4. Yang di sini ini pasti 3. Plus ya. Nah, sehingga menjadi 2X plus 3 dikali X min 4. Nah, sehingga akar yang lain itu menjadi 2X plus 3 sama dengan 0, artinya X-nya adalah min 3 per 2. Nah, ini untuk nomor berapa tadi? 7. X kuadrat dikurangi 4X plus M sama dengan 0. Mempunyai 2 akar real yang berbeda. Nah, ini kuncinya di sini nih. 2 akar real yang berbeda. Nah, artinya apa? Kalau dia memiliki 2 akar real yang berbeda, maka kita lihat dari diskriminannya. Diskriminannya bagaimana? Nah, gitu ya. Oke, memiliki 2 akar real yang berbeda. Artinya berarti D-nya pasti lebih dari 0. Ini kalau memiliki 2 akar real berbeda. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, nah ini tidak punya akar. Tidak punya akar real.
Kemudian kalau D sama dengan 1, ya ini akar kembar. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, punya akar kembar. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi adalah memiliki dua akar real yang berbeda, nah, maka kita ambil yang ini. Artinya kita lihat D itu kan B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya berapa? Min 4. Berarti min 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, kali C-nya M. Ini ya. Nah, ini harus lebih dari 0, supaya dia punya akar real yang berbeda. Nah, artinya berarti ini 16, kemudian ini min 4M ya. Nah, ini lebih dari 0. Artinya min 4M ini lebih dari min 16. Nah, maka M, hati-hati pembagian dengan bilangan negatif. Kalau ini dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik. Maka menjadi kurang dari min 16 per min 4. Nah, sehingga M itu kurang dari 4. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah N plus 1X ditambah N min 1 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Nah, ini ada hubungannya dengan nomor yang sebelumnya tadi. Nomor 9 saya tulis di sini. X kuadrat ditambah N plus 1X ditambah N min 1 sama dengan 0. Ini punya mempunyai akar kembar. Akar kembar berarti D-nya itu sama dengan 0. D sama dengan 0. Atau B kuadrat min 4AC, nah ini sama dengan 0. Nah, artinya berarti N plus 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, kemudian dikali C. C-nya adalah N min 1. Nah, ini sama dengan 0. Kita faktorkan, kita pangkatkan atau kita kuadratkan terlebih dahulu. Maka menjadi N kuadrat ditambah 2N plus 1 dikurangi 4N plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan saja. Kemudian menjadi N kuadrat. Ini 2N, ini 4N, berarti min 2N. Kemudian 1 ditambah 4 ya, berarti 5. Sama dengan 0. Oke, ini kita faktorkan apakah bisa. Faktor dari 5 yang dijumlahkan hasilnya 2. Ini kayaknya kelihatannya nggak bisa. Kita pakai kuadrat sempurna saja. Nah, bisa kita pakai N min 1 kuadrat. Min 1 itu adalah setengahnya dari min 2, min 1, kemudian plus 5, kemudian dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, maka menjadi N min 1 kuadrat, ini sama dengan min 4 ya. Oke, kita dapatkan N min 1 kuadrat sama dengan min 4. Nah, ini artinya ini tidak ada nilai N. Karena ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin suatu bilangan yang dikuadratkan itu hasilnya negatif. Ini salah satu yang nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nah, artinya apa kalau seperti ini? Berarti tidak ada himpunan N yang memenuhi. Nilai M agar persamaan kuadrat N plus 2X kuadrat ditambah 2MX plus M min 1 sama dengan 0 mempunyai akar yang tidak real. Nah, ini kita masih ada hubungannya dengan nomor 9. Masih satu jenis ya, satu jenis. M plus 2X kuadrat ditambah 2MX plus M min 1
sama dengan 0 itu ya. Ini mempunyai akar yang tidak real. Nah, tidak real berarti kuncinya apa? D-nya kurang dari 0. B-nya adalah 2M, berarti menjadi 2M kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya adalah M plus 2 kali C. C-nya adalah M-1. Nah, ini kita cari supaya kurang dari 0. Ini 4M kuadrat, kemudian min 4 dikali M kuadrat plus M plus 1 ya, kurang dari 0. Nah, kalian bisa mengalihkan ya, ini kali ini, kemudian ini juga. Nah, maka kita peroleh hasil perkalian ini adalah M kuadrat plus M min 1. Maaf, min 2 ya. Ini bukan plus 1. Ini plus min 2. Oke, saya ganti, maaf. M plus 2 kalikan M min 1, kita peroleh M kuadrat plus M min 2. Nah, kemudian ini menjadi 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat min 4M kemudian plus 8 kurang dari 0. Nah, ini kan habis nih. Nah, maka menjadi min 4M plus 8 kurang dari 0. Berarti min 4M kurang dari min 8. Nah, hati-hati, ini pembagian dengan negatif, maka menjadi M itu lebih dari min 8 per min 4. Artinya M-nya lebih dari 2. Jika kedua akar persamaan kuadrat MX kuadrat MX kuadrat kemudian ditambah 3X kemudian plus 6M sama dengan 0. Jumlah kedua akar sama dengan hasil kali kedua akarnya. Artinya kalau misalkan akarnya adalah X1 dan X2, maka di sini mengatakan bahwa X1 ditambah X2 ini jumlah akarnya sama dengan hasil kali kedua akarnya. Artinya berarti sama dengan X1 kali X2. Nah, kita lihat bahwa X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Kemudian X1 kali X2 C per A. Nah, artinya berarti di sini mengatakan bahwa B-nya itu apa? 3. Berarti min 3 sama dengan C-nya. C-nya adalah apa? 6M. Ini per 3 ya. A-nya adalah M. Nah, min 3 per M sama dengan 6M per M. Artinya min 3 sama dengan 6. Min 3 per M ya. Nah, sehingga kita bisa mencari nilai M-nya. Maka M sama dengan min 3 per 6 atau M sama dengan min setengah. Oke. Nah, demikian ini nomor 11. Kemudian kita lanjut nomor 12. Persamaan kuadrat yang akar kalinya berkebalikan. Nah, ini berkebalikan. Ini saya bahas di sini.
X kuadrat ditambah 2X min 3 sama dengan 0. Nah, ini berkebalikan ya. Berkebalikan itu maksudnya bagaimana? Nah, kita tahu misalnya akarnya itu adalah X1 dan X2. Nah, berkebalikan itu berarti akar yang baru itu seper X1 dan seper X2. Nah, bagaimana kita bisa mencarinya? Nah, maka kita harus tahu penjumlahan akarnya dan hasil kali akarnya. Nah, maka seper X1 ditambah seper X2 sama dengan, nah ini kan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Nah, X1 ditambah X2 itu apa? Nah, kita bisa lihat ini min B per A, berarti min 2. Kemudian X1 kali X2 itu kan C per A, berarti min 3. Sehingga 2 per 3. Kemudian hasil kali akarnya, berarti seper X1 dikali seper X2. Nah, maka ini hasilnya seper X1 kali X2. Nah, padahal X1 kali X2 tadi apa? Nah, C per A ya. Berarti C per A itu adalah min 3. Nah, seper min 3. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa mencari akar persamaan kuadrat yang baru. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita bisa kita gunakan. Nah, ini. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, artinya berarti yang ini adalah yang akar-akar yang baru. Artinya berarti menjadi X kuadrat dikurangi ini akar yang baru. Artinya berarti kita ganti dengan ini. Berapa? 2 per 3. Kemudian ditambah yang ini akar yang baru, ini. Berarti seper min 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kalikan 3 supaya tidak memuat pecahan. Sehingga menjadi 3X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 0. Nah, inilah akar-akar yang persamaan kuadrat yang baru, yang akar-akarnya berkebalikan dari persamaan kuadrat yang sebelumnya. Berikutnya nomor 13 ya, 13. Batas nilai P yang memenuhi agar parabola Y sama dengan Px kuadrat ditambah P plus 2X min P plus 4 memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Y sama dengan Px kuadrat, kemudian ditambah P plus 2X dikurangi P ditambah 4. Memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, ini ada hubungannya dengan D atau diskriminan. Memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, artinya berarti D-nya itu lebih dari 0. Artinya berarti B kuadrat min 4AC ini lebih dari 0. B-nya apa? P plus 2 kuadrat dikurangi 4, ini kurang A ya, 4A, A-nya adalah P, dikali C, C-nya min P plus 4. Nah, ini lebih dari 0, karena memotong di dua titik yang berbeda.
Sehingga ini P kuadrat ditambah 4P plus 4. Ini berapa? Min 4. Maaf, ini berarti 4. Plus ya. Plus 4 P kuadrat. Kemudian dikurangi 16P, lebih dari 0. Sehingga menjadi 5P kuadrat ditambah berapa ini? Oh, min ya. Maka menjadi min 12P. Kemudian plus 4. Lebih dari 0. Nah, ini bisa kita faktorkan, yaitu kita cari dulu pembuat 0. Nah, 5P kuadrat dikurangi 12P plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi 5P, kemudian dikurangi 2, dikalikan P min 2, sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga kita peroleh P-nya sama dengan 2/5 atau P sama dengan 2. Nah, kemudian kita buat garis bilangan 2/5, kemudian 2. Nah, di mana dia bernilai positif. Nah, nolnya kita lihat di sini, nolnya kita substitusikan ke sini, hasilnya adalah positif. Negatif, positif. Nah, kita ambil yang negatif. Yang positif ya. Nah, dengan demikian berarti X-nya itu harus kurang dari 2/5. Kok X ya? P ya ini ya. Nah, ini P-nya kurang dari 2/5 atau X-nya lebih dari 2. Kok X lagi? P. Ya, gitu. Ini nomor 13, kemudian kita lanjut di nomor 14. Nah, 14 ini ada hubungannya dengan atau mirip dengan nomor 13 ya. Nanti kalian bisa coba. Batas nilai P yang memenuhi agar parabola ini terletak di atas sumbu X. Kalau ini tadi, ini kan dua titik yang berbeda, itu berarti D-nya itu lebih dari 0. Kalau ini di atas sumbu X, maka P-nya itu syaratnya harus lebih dari 0. Atau ini karena A-nya adalah P, maka P-nya harus lebih dari 0. Kemudian harus D-nya itu kurang dari 0. Mengapa demikian? Di atas sumbu X itu artinya berarti dia definite positif. Nah, definite positif berarti dia tidak memotong sumbu X. Nah, salah satu ciri supaya dia tidak memotong sumbu X, itu D-nya harus kurang dari 0. Nah, maka nanti kalian bisa cari syarat pertama adalah P-nya lebih dari 0, kemudian D-nya kurang dari 0 atau B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0. Silakan dicari. Kemudian nomor 15, koordinat titik balik atau titik puncak. Grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 10 sama dengan 0. Nah, ini titik puncak itu adalah min B per 2A, min D per 4A ya. Nah, kita bisa nyari
absisnya dulu. Ini absisnya atau X-nya sama dengan min B per 2A, berarti min 4 per 2 kali 1. Nah, artinya berarti 2. Nah, artinya berarti absisnya 2. Ini tinggal boleh nyari D atau boleh disubstitusikan ke sini. Nah, ini berarti kalau kita substitusikan, Y-nya sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali 2, 8 ditambah 10. Nah, artinya berarti min 4 tambah 10 berarti 6. Nah, artinya titik baliknya adalah 2,6. Kemudian nomor 16. Sumbu simetri kurva Px kuadrat ditambah P min 2X plus 3 adalah X sama dengan 3 per 2. Nilai P yang memenuhi adalah sumbu simetri. Nah, ini dari Y sama dengan Px kuadrat ditambah P min 2X plus 3. Nah, ini sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 per 3. Nilai P. Nah, sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu dirumuskan Y sama dengan min B per 2A, atau sama saja dengan absis dari titik puncak. Sehingga ini menjadi, nah, ini sumbu simetrinya adalah 2 per 3. Kemudian min B berarti min P min 2 per 2A berarti 2P. Nah, gitu. Kemudian ini tinggal kita mencari nilai P-nya. Kita kalikan silang ya. Berarti 4P sama dengan min 3 dikali P min 2. Sehingga 4P sama dengan min 3P plus 6. Sehingga 7P sama dengan 6. Artinya P-nya adalah 6 per 7. Nah, kita dapatkan nilai dari P-nya. Kemudian nomor 17. Oke, 17. Jika fungsi Gx 3x kuadrat dikurangi 6x plus c mempunyai nilai maksimum. Ini berapa ini? Min 7 per 8. Maka nilai c yang memenuhi adalah Gx itu 3x kuadrat min 6x plus c. Mempunyai nilai maksimum, artinya berarti ini ordinat dari titik puncak. Y sama dengan, ini ordinatnya, min 7 per 8. Nah, kita bisa nyari absisnya dulu. Absisnya itu adalah X min B per 2A. Artinya berarti 6 per 2 kali 3. Nah, artinya 1. Nah, berarti ini mengatakan bahwa G1 itu sama dengan min 7 per 2, min 7 per 8. Nah, kita bisa nyari C-nya nanti. 3 min 7 per 8, oke. 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 plus C. Nah, ini sama dengan min 7 per 8. Nah, kita bisa nyari nilai C-nya. Ini berarti 3 dikurangi 6. Berarti min 3. Artinya C-nya adalah
min 7/8 ditambah 3. Artinya C sama dengan min 7/8 plus 24/8. Sehingga C sama dengan min 17/8. Oke, itu nomor 17. Kemudian kita lihat nomor 18. Nah, kita lihat nomor 18, persamaan grafik fungsi pada grafik tersebut atau pada gambar tersebut adalah. Nah, kalau kita melihat gambarnya, maka kita harus tahu dulu gambar di titik-titik penting. Nah, di sini berapa titik puncaknya? Ini min 1,4. Min 1,4. Kemudian titik di sini ini 1,0. Yang di sini 1, 2, 3, min 3. Min 3,0. Yang di sini, nah sebenarnya ini aja udah cukup. Atau bisa juga ini kita bisa melihat di sini. Ini 0, berapa nih? Min 3. Nah, ini. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa tahu berapa persamaannya. Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Nah, kita bisa menggunakan ini. Sehingga kita peroleh Y sama dengan A dikali X min X1-nya. Nah, ini. Bisa min 3 atau 1. Ya. Ini 1. X plus 3. Plus 3 dari ini. Ini kan akar-akarnya min 1, min 3 dan 1. Sehingga menjadi Y sama dengan A dikali X kuadrat, kemudian plus 2X min 3. Nah, lalu berapa nilai A-nya? Nah, ini bisa dicari dari ini titik puncaknya. Maaf, bisa titik puncak juga bisa, atau dari ini perpotongan grafik dengan sumbu Y. Nah, ini kan akan lebih mudah menggunakan ini ya, ini 0, min 3. Artinya berarti ini min 3 sama dengan A dikali X-nya, ya substitusi saja ini 0. 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Min 3. Nah, artinya berarti min 3 sama dengan A kali min 3. Nah, dengan demikian A-nya berarti 1. Sehingga persamaan fungsi kuadrat ini Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Selesai. Ya, kemudian kita lanjut nomor berikutnya. Ini katakanlah 18 ya. 18B lah. Karena ini ternyata jadi satu soal.
Pak Denny memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Kebun Pak Denny akan dipagari dengan kawat sepanjang 60 meter. Luas maksimum kebun Pak Denny yang dapat dipagari adalah, katakanlah ini 18B. Luas atau kebunnya itu berbentuk persegi panjang. Dengan panjang kawat totalnya itu 60. Katakanlah ini X. Maka di sini juga X. Nah, maka di sini ini menjadi 60 per 2X dibagi 2. Ya. Kemudian ini juga 60 dikurangi 2X dibagi 2. Nah, artinya berarti luasnya, atau kita bisa mengatakan Lx atau luas dalam variabel X, itu kan berarti 60 dikurangi 2X per 2 dikali X, ya, panjang kali lebar. Sehingga menjadi 30 min X kali X. Nah, kan gitu. Sehingga kita bisa mencari luas maksimum. Luas maksimumnya berarti ya kita mencari titik puncaknya. Puncaknya itu berapa? Nilai maksimumnya. Sehingga ini Lx menjadi 30x min x kuadrat. Nah, kemudian kita nyari titik puncaknya. Atau kita cari absis dulu. X-nya itu min B per 2A. Sehingga kita peroleh min 30 per 2 dikali min 1. Sehingga menjadi 15. Nah, artinya berarti ini luasnya itu dicapai ketika X-nya itu sama dengan 15. Nah, dengan luasnya berarti L 15 sama dengan 30 kali 15 dikurangi 15 kuadrat. Gitu ya. Berarti menjadi 30 dikali 15 dikurangi 15 dikali 15 ya. Nah, artinya berarti sama saja dengan 15 kali 15. Nah, sama dengan 225 meter persegi. Nah, ini luasnya. Ya, demikian ini untuk pembahasan soal untuk yang persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, selamat belajar, selamat mempersiapkan PSAT.